Makanya boleh. Apakah boleh Ci anak-anak kampus? Apakah boleh ke anak-anak sekolah ini berhubungan seks bebas? Saya nggak masuk wilayah itu, boleh asal pakai kondom. Jangan ambil duluan. Makanya boleh. Apakah boleh Ci anak-anak kampus? Apakah boleh ke anak-anak sekolah ini berhubungan seks bebas? Saya nggak masuk wilayah itu, boleh asal pakai kondom. Jangan ambil duluan. Atur yang selalu didengung-dengungkan oleh pimpinan, yaitu tentang Dresta Bali, ini membahayakan dari aktivis yoga. Kemudian 8 juta turis yang datang sebelum pandemi ini rata-rata datang ke Bali ini karena ingin melihat yang universal. Ya kami mengakui lah ada tokoh-tokoh yang bersifat ortodoks, yang konservatif, yang ingin tidak menerima perubahan terutama dari pendatang-pendatang, Bapak Mendagri. Swastiastu, Semeton Bali, makin tiang ringgria sanur pejeng ringgianya bersama ide Perdana Nabi Ide Wayahan Bun beserta keluarga besar. Pada hari ini tiang tangkil mesadu ajeng lunas paice piteket dari ide Sang Sulinggih terkait dengan fenomena yang akhir-akhir niki terjadi di Provinsi Bali. Tiang di hadapan beliau sebagai orang suci, sebagai tokoh Hindu, yang saya untuk melaksanakan piteket dari beliau. Kuncinya mulat sarira dan juga tiang juga akan saya untuk menyelenggarakan upacara guru biduka sesuai dengan nasihat beliau. Dan kepada masyarakat Bali dimanapun berada di seluruh Nusantara, di geria yang suci niki di hadapan beliau sebagai nak lingsir, tiang memohon maaf seandainya menten sesuatu akan kegaduhan yang disebabkan oleh penggalan-penggalan dari video itu ya. Mari makin bersatu di bawah payung Hindu Dharma sebagai wangsa Bali. Semoga tiang diberikan suatu pengampunan dan astunggara yang akan menjadi sosok yang akan lebih baik untuk masa depan Bali ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan matur sisma Ratu Sulinggih yang telah memberikan tiang piteket dan juga nasihat dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Sekarang kami umat Hindu Bali dalam khususnya yang ngantenin pakibah jaga sekali makin nganinin unik ungkapan kebawasan Nanda Awika yang menyebabkan Ring Bali sekali diapari. Jadi Nanda Awika sampun langsung tampil dengan teko mangneside jagat Bali dayuh tetap. Nah itu berangkat sampun makan kecil piteket mangga ngelaksananya asiki mulak sarire kaping kali ngalap kasor kaping 3 magiang swadarmaning kesatria utama megawat kita kesatria utama ini punika seseorang yang berani mengakui kesalahannya sendiri dan minta maaf. Seseorang yang disebut kesatria bila dia mampu mengalahkan 100 musuh sekaligus di medan perang. Lebih kesatria dari orang kesatria seperti itu adalah orang yang mau mengakui kesalahannya sendiri. Itulah mangga jati-jati kemargian. Saya dan kemargian di dekat beranda, nah beranda sejatinya mewah tapi kayu itu. Tapi gunanya sekali Tutur Ramayana, Tutur Ida Bagawan Sumali Rawana. Dan kita disebutkan Tutur Ida Tantinon Tantinut untuk Ida Sang Rawana. Artinya Tantinon tidak diperhatikan, Tantinut tidak diikuti. Percumalah seseorang yang memberi di dekat karya satu ke yang Tantinon Tantinut. Ingat, negara, bisa sabun negara, enak ya, mohon doa restu, Senator kita ini kali ini
Ya, ini Arya ini anggota DPD dari Bali dan ini dia sebetulnya kalau dari turunannya dia turunan yang ningrat ya atau Brahmana di Bali gitu ya. Tapi memang ini orang ini sakit jiwa ini. Jujur aja. Karena udah. Sekarang doa saya pada Tuhan apa? Cepat ambil nyawa saya. Udah gak butuh. Saya datang pakai mobil 2 miliar. Masa? Juta dewa diberikan perhiasan-perhiasan yang membuat orang-orang duniawi silau. Agar tujuannya Nabi, agar umat tertipu. Karena kalau semeton bersembahyang kepada leluhur, maka semeton tidak akan pernah ke planet Tuhan. Sembahyang mungkin ke leluhur manten, nanti kalau mati datangnya ke alamnya leluhur. Kalau mau agama Hindu bertahan, harus punya duit dulu anak muda. Cina dumun duit. Apakah agama Hindu dan Bali akan bertahan kalau saudara-saudara hanya sembahyang di pura? Bali tidak perlu banyak seorang bakti yoga. Cuman sembahyang kerjaannya. Cuman ke dewan-dewan. Cuman sibuk di pura. Sudah dilakukan Majapahit dulu, hancur. Makanya anak muda jangan terlalu banyak datang ke pura. Dan ini surat Komnas HAM, mohon diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, rahayu. Bapak Mendagri, pimpinan Komite 1, perkenalkan saya Dr. Gusti Arya Wedakarna, utusan dari Provinsi Bali. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri karena pada saat kami mengadakan acara kemarin di DPD, yaitu pelantikan Gerakan Pemuda Marhainis, kemarin sudah diutus pejabat Bapak. Terima kasih, senang sekali. Kemudian yang kedua, terkait dengan Papua dan Aceh, kebetulan juga di Provinsi Bali cukup banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar dari Papua dan Aceh yang secara intens mereka sering melakukan aksi-aksi yang sampai sekarang syukur alhamdulillah Astunggara bisa dengan damai. Maka dari itu saya mendukung sekali apapun keputusan pemerintah pusat dan pandangan dari Komite 1 DPD terkait dengan Papua maupun juga Aceh. Dan bagaimana ke depan ini resistensi terutama ke kalangan anak-anak muda ini agar terutama mahasiswa-mahasiswa lah yang selama ini kerap menyuarakan terkait dengan misalkan gerakan kemerdekaan dan lain sebagainya. Saya perhatikan di Bali cukup intens aksi-aksinya, tetapi masih bisa berbaur dengan masyarakat kami dan masih kami bisa jaga. Kami ingin menyampaikan poin yang ketiga, mohon ini pembinaan ini dari Bali, Bapak Mendagri. Saat ini pemerintah Provinsi Bali itu kami rasa melakukan suatu sikap yang agak kurang bijaksana terkait dengan adanya dualisme PHDI. Kita tahu bahwa PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia ini kan yang sah, yang diakui oleh Bapak Presiden, diakui oleh Istana, ini kan pimpinan dari Bapak Wisnu Bawatenaya. Nah, kemudian muncul satu lagi yaitu PHDI yang dipimpin oleh Marsikal TNI AU ya Bapak Ide Bagus. Nah, jadi seakan-akan ini pemerintah Provinsi Bali ini melakukan suatu pembiaran yang dimana akhirnya dualisme majelis agama ini akhirnya membuat bingung pemerintah. Padahal kita ketahui bahwa PHDI pimpinan dari Bapak Wisnu Bawatenaya yang saat ini beliau adalah sekretaris BPIP, itulah yang diakui oleh kami di Senayan maupun juga oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden yang hadir pada saat acara penutupan Mahasabel. Mohon itu dibina karena ini sangat membahayakan, terutama bagaimana Bali sudah mulai persiapan untuk membuka pariwisata dan cukup banyak sekarang perkembangan positif. Yang kedua, kami juga meminta pembinaan kepada pemerintah kami di Bali, kabupaten kota, karena sejak Republik Indonesia baru kali pertama kami memiliki gubernur, memiliki pimpinan-pimpinan di Bali ini yang mendapatkan surat dari Komnas HAM gara-gara terkait dengan diskriminasi terhadap umat beragama minoritas.
atau isu sampradaya. Surat Komnas HAM ini sudah turun, dan inilah kami yang membuat kami sedikit malu, karena bagaimanapun juga Bali ini tiga negara menjadi penyumbang turis terbesar, yaitu Cina, Australia, dan India. Nah, ketika ada suatu nomenklatur yang selalu didengung-dengungkan oleh pimpinan, yaitu tentang Dresde Bali, ini membahayakan dari aktivis yoga. Kemudian 8 juta turis yang datang sebelum pandemi ini rata-rata datang ke Bali ini karena ingin melihat yang universal. Ya, kami mengakui lah ada tokoh-tokoh yang bersifat ortodoks, yang konservatif, yang ingin tidak menerima perubahan, terutama dari pendatang-pendatang, Bapak Mendagri. Dan ini surat Komnas HAM mohon diperhatikan. Yang dua yang terakhir, kami tetap menitip RUU Provinsi Bali yang walaupun masih banyak dinamika tertunda. Terima kasih Bapak Mendagri dan tempo hari sudah menerima gubernur bersama kami. Mudah-mudahan ini bisa selesai tepat waktu. Dan itulah salah satu wujud agar tidak melulu saja urusan provinsi yang lain. Ini mohon, karena sampai saat ini Bali masih memakai undang-undang yang sama dengan NTB, NTT, peninggalan Bung Karno. Kami berharap di era Pak Jokowi ini ada kenang-kenangan buat kami. Apalagi Bali ini telah memenangkan presiden 92%, seperti itu. Dan yang terakhir, ini mohon perhatian Pak Menteri. Saya curiga acara G20 besok itu tidak sesuai dengan harapan kita. Acara G20 ini pada tanggal 29-30. Kemarin acara IPU yang dipimpin oleh Ketua DPR itu delegasi Ukraina dan Rusia tidak hadir. Dan banyak yang hadir-hadir pun itu tidak banyak yang pejabat-pejabat tingginya dari parlemen. Nah, ini G20, saya mendapatkan informasi ada dua kubu sekarang. Kita siap-siap saja, tidak bisa menyamai kesuksesan Italia di 2019. Karena jika Putin hadir, maka grup Joe Biden dan Inggris, Kanada, kemudian juga dengan Jerman itu tidak akan hadir. Tetapi jika jika Biden hadir, negara-negara kapitalis Barat ini akan hadir seperti itu. Negara-negara yang netral yang sudah firm hadir itu, kemarin Duta Besar India sudah menyatakan kepada kami akan hadir. Kemudian juga beberapa duta-duta pemimpin negara yang tidak termasuk blok Rusia dan Amerika. Jadi nanti persiapan saja agar tidak malu nama Republik. G20 ya seharusnya dihadiri oleh 20 kepala negara. Mohon kita juga berharap ke depan ini agar akhirnya kita harus memilih mana yang terbaik. Kalau kita pilih Rusia, maka Cina akan berada di belakang kita. Negara Afrika Asia akan banyak mendukung kita. Tetapi ketika kita memilih Amerika Serikat, pasti NATO akan ada di belakang kita. Ini masukan dari saya, karena saya ngelihat IPU sendiri gaungnya agak kurang, karena Rusia Ukraina tidak hadir ya. Jadi itu saran saya, mudah-mudahan G20 bisa sukses. Saya rasa demikian pimpinan, matur suwun semua. Terima kasih Pak Mendagri. Ya. Baik, Senator Arya, saya informasikan Komite 1 dan Komisi 2 serta pemerintah ya, Mendagri 2022 ini akan membahas 3 provinsi, Bali, NTT dan NTB. Ya. Nanti Senator Arya mohon bergabung untuk memperkuat. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya Prof ada yang ingin disampaikan. Bhagavad Gita jangan disia-siakan. Seringkali kita mensia-siakan orang lain yang mempelajari secara penuh dan menjadikan way of life mereka. Mulai sekarang kita, ya umat Hindu khususnya, yang mewarisi ini, pewaris sakti dari Bhagavad Gita itu, harus betul-betul kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, diskusikan, hayati betul, dan laksanakan. Karena itulah yang menjadi pedoman kita. Ini kayak manual kehidupan, ya. Pakai itu sebagai pedoman hidup. Saya yakin kita akan menuju yang hidup yang lebih baik. Selamat. Ya, itulah kelemahan kita selama ini ya, kita hanya berpedoman kepada gugon tuon istilahnya, dari mulut ke mulut, dan tentu saja itu mengalami perubahan, distorsi di mana-mana, tergantung dari siapa yang ngomong. Kita tidak punya pedoman. Nah, itulah kita sekarang, pedoman kita ada, yaitu Bhagavad Gita. Saya kira ISKCON punya peranan penting di sini, ya, menyebar luaskan ini, tapi sekaligus mengajarkannya. Jadi jangan cuma kasih bukunya, nah, harus ada TOT istilahnya, training on trainer. Jadi buatlah orang-orang inti ISKCON yang betul-betul paham dengan
dengan isi Bhagavad Gita ini dan menyebarkan. Jadi tidak cukup dengan dikasih buku nanti taruh di pelangkiran. Ya, makanya selalu pesan saya, buatlah buku itu, kitab itu, lecak. Suatu somasi dan melaporkan pidato atau statement dari Arya Widekarna yang nyata-nyata di hadapan instansi resmi, yaitu di DPD, di hadapan Menteri Dalam Negeri, menjelek-jelekan atau menuduh pemerintah Bali itu ortodok. Sedangkan yang sebenarnya pemerintahan Bali, baik itu ya gubernur, MDA, itu didukung oleh masyarakat Bali sesuai dengan prinsip jati diri kita. Kita ini membela jati diri. Kita tidak ingin budaya asing mau menjajah Bali ini sehingga Bali ini akan hancur. Kalau akar dari jati diri Bali itu hancur, bagaimana mau pariwisata? Kan tidak nyambung seperti katanya dia. Ya. Di Bali sudah biasa ada musabe, ada pecaruan, ganti dengan budaya asing sabradaya, ngangon pecaruan gambar, ngangon gejerang-genjreng di pura. Kita sudah punya gamelan, kita sudah punya kekidungan, kita punya cara sembahyang panca sembah. Jadi ini keblinger ini, ya. Ya, jadi orang yang tidak paham dengan akar adat budaya leluhur Nusantara di Bali itu sulit dia akan bicara seperti Tiang. Kalau Tiang kan langsung diberikan semuanya oleh leluhur pada waktu tahun 91 di Gunung Wilis. Beliau sudah tahu akan terjadi seperti ini, baik di Hindu maupun di Islam. Di Islam akan digoncang oleh HTI dan EPI supaya merubah ya tradisi Islam Nusantara menjadi Islam Wahabi. Betul. Kafilah, khilafah. Kalau di Bali akan karena kuat adat dan budayanya melalui desa adat, mereka ini berani membayar, berani membentuk warrior untuk menggoncang Bali ini supaya bisa merubah dengan keyakinan Sampradaya Sai Baba dan Hari Krishna. Jadi inilah penjajahan budaya bagi saya. Makanya beliau mengasih tahu Tiang, ya, cepat bergerak. Makanya Tiang mendirikan APN, Amukti Palapa Nusantara, dengan prinsip visi misi kembali ke akar adat budaya leluhur Nusantara sebagai jati diri bangsa demi tetap tegaknya NKRI Pancasila harga mati. Itulah visinya. Jadi di Bali itu walaupun banyak ngomong tuh teorinya, dan pesan kalau jadi orang Hindu, jadilah orang Hindu Nusantara. Kalau jadi orang Islam, jadilah Islam Nusantara. Jangan jadi Islam Arab. Jadi apa salah orang-orang Nusantara atau orang-orang Bali yang kuat mempertahankan tradisi leluhurnya? Seperti ageman kita sebagai orang Bali, kita percaya dengan Pancasrade, kerangka agama Hindu, 3 kerangka agama Hindu, dan penyebutan Tuhan pun itu Sang Hyang Widiwasi dengan konsep Trimurti, Siwa Buddha. Sekarang mau diganti dengan sistem ala India yang menuhankan Krishna Chaitya, Prabhupada. Ya. Jadi dia itu sengaja membuat kader-kader yang militan untuk membela dia, ya, dan disuruh menyerang orang-orang yang kuat dengan tradisi Bali. Jadi intinya saya tidak terima. Intinya saya tidak terima kalau kita dibilang ortodok. Nah, kebetulan ampuran niki. Kebetulan Tiang niki memiliki organisasi yang besar dan memiliki yang statusnya Nusantara nasional, yang memiliki badan hukum Menkumham dan Depdagri. Saya akan mengsomasi Widekarna ini biar clear dah.
Bisa. Ya. Segera buat surat. Iya. Surat segera. Saya akan mensomasi ya. Ini habis begorsi, saya sudah susun dengan dengan tim hukum saya. Jadi kalau hanya organisasi lokal yang bergerak, rasanya gaungnya kurang menyeluruh lah ke pusat gitu loh. Ya. Nanti tim hukum akan menyusun suatu somasi dan melaporkan pidato atau statement dari Aryo Widekarne yang nyata-nyata di hadapan instansi resmi, yaitu di DPD, di hadapan Menteri Dalam Negeri, menjelek-jelekan atau menuduh pemerintah Bali itu ortodok. Sedangkan yang sebenarnya pemerintahan Bali baik itu ya gubernur, MDA itu didukung oleh masyarakat Bali sesuai dengan prinsip jati diri kita. Kita ini membela jati diri. Oh, oke. Nggih, matur sukseme sudah Kehormatan. di Badan Kehormatan. Itu, Nggih. ya, itu gimana ceritanya? AWK itu kan lagi dalam hukuman. Itu gimana ceritanya lagi tuh? Ada Nah. masalah lagi katanya. Niki sampun yang tidak bisa tiang mengerti. Jadi banyak sekali pelaporan yang menuntut AWK. Pertama adalah penghinaan terhadap Ide Betara Sesunan di Bali. Ya, dibilang tidak ada Ide Betara itu sama dengan roh-roh suci yang ya roh halus lah itu istilahnya. Sehingga masyarakat Nusa turun, termasuk juga tiang sendiri juga turun pada waktu itu untuk memprotes dan melaporkan. Tapi tidak pernah ada kelanjutannya. Kedua, mengatakan boleh bersum bebas asal nggak pakai kondom, gitu katanya. Betul. Jadi banyak sekali nih laporan-laporan yang mendiskreditkan kita sebagai orang Bali. Bahkan dia berusaha menjadi tameng bagi sampradaya yang sudah nyata-nyata merusak tatanan tetamian leluhur intinya. Waduh, jadi rusak tatanan leluhur. Tatanan leluhur dirusak sekarang. Jadi dia itu karena dia menganut nyata-nyata di statement-statementnya mereka, dia itu menyatakan dirinya adalah Bhakta Aka. Ya, baik itu video maupun statement. Ya, tetapi dia itu munafik orangnya. Kalau di luar Bali dia mengaku mengajukan Bali. Itu di satu pihak dia itu mengagung-agungkan sampradaya. Nah, yang terakhir ya, malah pemerintahan Bali dan tokoh-tokoh pejuang murni Bali itu dibilang ortodok karena tidak menerima perubahan. Jadi perubahan yang macam apa yang dia inginkan? Masa kita harus merubah pura menjadi mandir? Masa merubah keyakinan kita yang sudah beribu-ribu tahun diwariskan oleh leluhur dengan tradisi, adat, budaya, dreste, Hindu, Dharma, Bali, Nusantara. Ya. Itu masalahnya. Jadi sepanjang berjalan lurus dengan program pemerintah seperti Pak Jokowi, seperti Pak Suhan pesan, kalau jadi orang Hindu, jadilah orang Hindu Nusantara. Kalau jadi orang Islam, jadilah Islam Nusantara. Jangan jadi Islam Arab. Jadi apa salah orang-orang Nusantara atau orang-orang Bali yang kuat mempertahankan tradisi leluhurnya? Seperti Ageman, kita sebagai orang Bali, kita percaya dengan Pancisrade, kerangka agama Hindu, 3 kerangka agama Hindu, dan penyebutan Tuhan pun itu Sang Hyang Widiwasi dengan konsep Trimurti, Siwa Buddha. Sekarang mau diganti dengan sistem ala India yang menuhankan Krishna Chaitya, Prabhupada. Ya. Jadi dia itu sengaja membuat kader-kader yang militan untuk membela dia, ya,
dan disuruh menyerang orang-orang yang kuat dengan tradisi Bali. Jadi intinya saya tidak terima. Intinya saya tidak terima kalau kita dibilang ortodok. Nah, kebetulan ampura niki, kebetulan tiang niki memiliki organisasi yang besar dan memiliki yang statusnya Nusantara nasional, yang memiliki badan hukum Menkumham dan Depdagri. Saya akan mensomasi Widekarne ini biar clear dah. Bisa. Ya. Segera buat surat. Iya. Surat segera. Saya akan mensomasi ya. Ini habis begorsi, saya sudah susun dengan dengan tim hukum saya. Jadi kalau hanya organisasi lokal yang bergerak, rasanya gaungnya kurang menyeluruh lah ke pusat gitu loh. Ya. Nanti tim hukum akan menyusun suatu somasi dan melaporkan pidato atau statement dari Arya Widekarne yang nyata-nyata di hadapan instansi resmi, yaitu di DPD, di hadapan Menteri Dalam Negeri, menjelek-jelekan atau menuduh pemerintah Bali itu ortodok. Sedangkan yang sebenarnya pemerintahan Bali baik itu ya gubernur, MDA itu didukung oleh masyarakat Bali sesuai dengan prinsip jati diri kita. Kita ini membela jati diri. Oh, Nggih, matur sukseme sudah di badan kehormatan. Nggih. Ya, itu gimana ceritanya? AWK itu kan lagi dalam hukuman. Itu gimana ceritanya lagi tuh? Ada Nah, masalah lagi katanya. Niki sampun yang tidak bisa tiang mengerti. Jadi banyak sekali pelaporan yang menuntut AWK. Pertama adalah penghinaan terhadap Ide Betara Sesunan di Bali. Ya, dibilang tidak ada Ide Betara, itu sama dengan roh-roh suci yang ya roh halus lah itu istilahnya. Sehingga masyarakat Nusa turun, termasuk juga tiang sendiri juga turun pada waktu itu untuk memprotes dan melaporkan. Tapi tidak pernah ada kelanjutannya. Kedua, mengatakan boleh bersum bebas asal nggak pakai kondom, gitu katanya. Betul. Jadi banyak sekali nih laporan-laporan yang mendiskreditkan kita sebagai orang Bali. Bahkan dia berusaha menjadi tameng bagi sampradaya yang sudah nyata-nyata merusak tatanan tetamian leluhur intinya. Waduh, jadi rusak tatanan leluhur. Tatanan leluhur dirusak sekarang. Jadi dia itu karena dia menganut nyata-nyata di statement-statementnya mereka, dia itu menyatakan dirinya adalah Bhakta Aka. Ya, baik itu video maupun statement. Ya, tetapi dia itu munafik orangnya. Kalau di luar Bali dia mengaku mengajukan Bali. Itu di satu pihak dia itu mengagung-agungkan sampradaya. Nah, yang terakhir ya, malah pemerintahan Bali dan tokoh-tokoh pejuang murni Bali itu dibilang ortodok karena tidak menerima perubahan. Jadi perubahan yang macam apa yang dia inginkan? Masa kita harus merubah pura menjadi mandir? Masa merubah keyakinan kita yang sudah beribu-ribu tahun diwariskan oleh leluhur dengan tradisi, adat, budaya, Dresta, Hindu, Dharma, Bali, Nusantara. Ya. Itu masalahnya. Jadi sepanjang berjalan lurus dengan program pemerintah seperti Pak Jokowi, seperti Pak Sukarno. Orang pasti mikir ya, saya buat program 2 menit bersama WMK itu dan narasi-narasi di media sosial itu untuk menyadarkan mereka kaum Bhakta Sampradaya sadar dan kembali ke jalan Gabo Bali. Salam. Program itu dibuat, narasi dibuat sebenarnya untuk mengkanter tafsir-tafsir daripada
Weda mereka, ya. Karena itu bertentangan, kontradiksi dengan tafsir kita di Bali. Tujuannya adalah untuk membentengi agar yang lainnya tidak terpapar, sehingga Sematon kita tahu bahwa Sang Yang Wida kita seperti ini, ajaran kita seperti ini, dan ajaran mereka seperti itu. Itu tujuannya. Jangan pernah berharap bisa menyadarkan mereka dengan debat, apalagi dengan cara halus. Mereka lebih halus, lebih jago. Kamuflase nomor 1, nggak mungkin. Dan mereka bisa sadar kalau apa, semisal gaib nih, mereka dicari leluhurnya, kemudian mengalami kesakitan yang lama atau ngaben ulang, baru sadar. Kalau nggak gitu nggak bakalan bisa sadar doktrin-doktrin sampradaya. Udah melekat ke tulang sumsum, nggak bisa, ya. Jadi lihat aja nih di media sosial, banyak mereka tuh kaum sampradaya dan pro sampradaya itu akun palsu, 95% akun palsu. Mereka menghembuskan ngadu kita dengan Kristen. Sekarang lihat ada gambar Yesus kayak di salib dengan tulisan kamasan. Kemudian memperlihatkan lagi ngupload video-video radikal yang menjelekkan Hindu, ya. Itu agar kita benci Islam, benci Kristen. Ini loh agama lain dalam konversi kita, itu maksudnya tuh pasti. Saya jujur ya, kalau ada nih Sematon bosan dengan Gamo Bali, ribet dan lainnya, mereka mau pindah silakan. Sebab Gamo Bali tidak mikirin kuantitas, tapi kualitas. Saya lebih ridho gitu mereka pindah ke Islam, ke Kristen daripada sampradaya. Kenapa? Karena sampradaya merusak dari dalam. Sistem kita dirusak, hilang Bali kita ini, ya. Coba deh lihat deh tafsir mereka, sistematika Weda di India sono tuh. Suruti itu satu, yang satu Weda Samhita kalau saya sih. Nah sekarang Brahmana, Aranyaka, Upanishad itu juga golongan sutri. Dari mana? Itu sudah ada pikiran manusia di situ, berarti tafsir. Brahmana kan kitab persembahan tuh, ritual-ritual. Aranyaka tentang sifat-sifat Tuhan, dan Upanishad tentang tutur-tutur lah, mendekat guru. Jadi lebih banyak bicara tentang Brahman dan Atman. Bagaimana itu bisa dikatakan sufi? Oke, sampai di sini dulu. Kita sambung lagi di 2 menit bersama WMK. Ciao. Putu wayahi membela tanah airnya, membela jati diri bangsanya, membela NKRI Pancasila, salah di mata hukum. Saya akan berhenti berjuang. Anda tahu nggak? Semenjak saya menerima pewisik atau menerima amanat dari leluhur pada saat umur 27 tahun, masih kecil. Anda belum lahir. Tahun 91, kemungkinan Anda masih kecil. Tanpa perintah siapapun, tanpa surat tugas apapun, tanpa biaya dari siapapun, saya dilarikan ke Gunung Wilis.
untuk menerima pencerahan-pencerahan rahasia-rahasia yang akan terjadi, sehingga beliau yang lelangit memberikan sesuatu kepada saya untuk berbuat, bekerja, berkarya nyata dengan murni, mengembalikan kembali ke akar adat budaya leluhur Nusantara. Karena apa? Karena beliau sudah tahu rongrongan yang akan terjadi, yang hampir akan membalikkan tatanan ajaran-ajaran leluhur kita yang diwariskan dari zaman ke zaman sampai sekarang, sehingga menjadi NKRI dan Pancasila. Sedangkan saudara membela sampradaya yang sudah nyata-nyata merubah, merongrong, menghancurkan tatanan adat budaya leluhur. Ini bukan masalah keyakinan. Ini bukan masalah agama. Atau kalau memang benar sampradaya itu diyakini oleh bakti-baktinya, penganut-penganutnya, mengapa tidak berdiri sendiri dengan agama? Mengapa mengganggu, menghancurkan, menjadi benalu, menjadi parasit di Hindu Dharma? Sedangkan Hindu Dharma Indonesia ini, Nusantara ini, sudah tertata dan diwariskan oleh leluhur kami. Tunggu.